Selamat pagi anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya semua. Kita saat ini sudah menginjak pada pembelajaran ke-3. Pada pembelajaran 3 ini ada gambarnya siapa? Ada gambarnya Siti. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI, tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. TPI itu kepanjangan dari apa? Ya. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencarian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan, mengingatkan kita pada cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Bacalah cerita berikut. Nelayan dan ikan mas. Sudah dibuka bacanya? Nelayan dan ikan mas ya judulnya. Nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas meminta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk mengenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan.
bak cucian lapuk dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib. Dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya nenek makin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan. Mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek minta kepada ikan agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Sumber dongengceritalayat.com. Tugasnya berdasarkan cerita di atas jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Tuh. Ada berapa pertanyaan anak-anak? Yang pertama. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? 2. Siapa sajakah tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? 3. Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? 4. Apa hikmah yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? 5. Sikap apa yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa? Sudah ditandai tugasnya? Ya. Berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, kamu dapat memahami adanya tokoh dan berperan tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah terjadi di alam nyata. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita fiksi peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mari kita mengingat kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Pada dasarnya, pada tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu tokoh apa, anak? Apa? Tokoh tambahan itu apa?
pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya kamu sudah mengenal berbagai contoh dalam cerita. Mari kita mengingat kembali satu. Maria Helena dibaca. Ya, 2. Ramdan dibaca. Ya, udah. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita. Ada protagonis dan antagonis. Coba Febilia dibaca, tokoh protagonis itu apa? Tokoh antagonis. Afrista. Ya. Tokoh protagonis itu tokoh yang bagaimana anak-anak? Kalau antagonis. Ya itu. Kemudian ayo berdiskusi. Ini tidak usah diskusi, dikerjakan sendiri-sendiri. Berdasarkan penjelasan tentang tokoh dan jenisnya, diskusikan bersama 2 orang temanmu tentang tokoh utama dan tokoh pembantu. Dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas. Selanjutnya berdasarkan peranannya, tuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas. Tuliskan hasil diskusimu pada kotak berikut. Ini tugasnya. Kemudian peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik, ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural.
plural atau majemuk. Artinya masyarakat Indonesia terdiri atas sudah ngobrolnya? 3 anak sudah? Sudah apa belum? Kalau sudah saya tunggu dulu, kalau belum tak tunggu saya. Apa sebenarnya karakteristik itu? Apa saja jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Karakteristik dalam karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur. Sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seorang. Jadi karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, diantaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimana cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? 147. Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. 1. Dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. 2. Belajar bersosialisasi. 3. Belajar toleransi. 4. Saling melengkapi sesama individu. 5. Hidup rukun dalam masyarakat. Kemudian tugasnya yang ayo berdiskusi. Kamu telah memahami berbagai jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Teman-teman di sekolahmu tentu juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bagaimanakah sikap kamu dalam menghadapi berbagai karakteristik teman di sekolahmu? Manfaat apa yang kamu peroleh dengan adanya karakteristik antar teman di sekolah? Diskusikan bersama 2 orang temanmu. Ini sendiri-sendiri aja ya. Yang dikerjakan yang ada pada tabel. Jenis perbedaan, karakter, usia, fisik, kegemaran, agama, suku. Kemudian pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Adapun di daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar.
Sebagian besar penduduk Indonesia bertani sesuai kondisi Indonesia sebagai negara agraris. Itu gambarnya. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatkah kamu yang dimaksud kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya pekerjaan dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak bisa menghasilkan daging, susu, wool, penjual kue, dan perajin. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan, kesehatan, layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Kemudian yang ayo mencoba, kamu telah memahami jenis pekerjaan, baik pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalau penjahit itu pekerjaan menghasilkan barang atau jasa? Penjahit. Apa? Penjahit itu apa? Penjahit atau jasa atau menghasilkan barang, penjahit itu. Jasa. Kelompok jenis pekerjaan tersebut dalam dua kelompok. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Ini yang kotak ini ya. 5 kotak ini. Kamu nanti menyentang pekerjaannya menghasilkan barang atau jasa. Kalau pemandu wisata itu apa? Apa? Ya. Kemudian ayo renungkan ya. Keragaman karakteristik individu dalam masyarakat mempunyai peranan penting bagi kehidupan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Coba renungkan hal berikut. Bagaimana jika dalam kehidupan masyarakat tidak ada petani? Apa kita bisa memenuhi kebutuhan pangan secara terjangkau? Itu. Kemudian bawahnya 150. Ini tugasnya. 2 soal. Serta yang terakhir kerjasama dengan orang tua. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Jika tidak ada, cepat dikerjakan ya, biar nanti cepat selesai, tidak ada tanggungan untuk mengerjakan soal di rumah. Tetap semangat.